Tidak ada azab yang lebih mengerikan daripada hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyun, pekak, tuli, bisu, buta. La ya'qilun, otak tidak lagi bisa berfikir. La yubsirun, mata tidak lagi bisa memandang. La yarji'un, tidak lagi bisa kembali ke jalan kebenaran. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membimbing hati kita. Jangan sampai selama 7 hari dalam sepekan kosong hati ini daripada mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap laki-laki baligh berakal, perempuan sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam sehari dia mesti berhenti. Ibarat perjalanan panjang, ada stasiun untuk mengisi minyak, ada stasiun untuk berhenti sejenak, istirahat, karena perjalanan ini melelahkan. Maka pada saat pergantian waktu ada masanya kita untuk berhenti. Ketika terbit fajar, maka saat itu berhenti, sholat subuh namanya. Kumandang azan di seluruh penjuru negeri muslim mengatakan as-salatu khairum minan naum. Semua mengatakan shadaqta, engkau benar wahai muazzin. Wa bararta, engkau betul wahai muazzin. Wa nahnu ala zalika minasyahidin, kami termasuk orang yang menyaksikan itu. Maka dikatakanlah salat subuh punya qabliyah, rakaat al-fajri 2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah itu kita tidak disuruh untuk duduk di masjid berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Yang bertani silakan bercocok tanam. Bertani mencari nafkah yang halal adalah ibadah. Yang berdagang silakan berjualan. Jangan curang timbangan. Berdagang. Kullu bai'in mabrur. Semua perjualan, jual beli, perdagangan, perniagaan itu baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun adalah seorang peniaga, pedagang yang baik. Carilah nafkah. Karena kita dilaksanakan sholat, selesai sholat tidak disuruh untuk menunggu rezeki datang dari langit. Kita disuruh idza qudiyatis shalah. Kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah. Mencari rezeki itu adalah ibadah, tapi jangan lupa berzikir kepada Allah. Tergelincir matahari, tutup tokomu, minta gantikan dengan kawan sahabatmu, tinggalkan kebun sawahmu, menghadaplah ke arah kiblat. Waktu zuhur sudah datang. Setelah itu silakan kembali. Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia. Setelah berislam, malah kita disuruh untuk tetap mencari harta sebanyak-banyaknya, untuk membangun masjid yang megah, yang mewah, yang cantik, yang kokoh, yang kuat. Perlu semen, kerikil dan batu bata. Perlu uang. Uang didapatkan dengan mencari rezeki karunia Allah. Wakaf namanya, karena harta itu terhenti, tak lagi bisa menghasilkan. Zakat namanya, karena harta itu mensucikan. Sedekah namanya, karena dia adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Infak namanya, karena dia punya 2 pintu, ada pemasukan, ada pengeluaran. Zakat, wakaf, infak, sedekah, itu semua adalah ibadah harta. Akhirnya berdirilah masjid, berdirilah panti asuhan, berdirilah surau langgar dan musalla. Semua itu didapatkan karena usaha, jerih payah, tetes peluh keringat dan air mata. Ini yang disebut dengan ibadah harta. Kalau sholat tegak, rukuk, sujud, itu adalah ibadah badan.
mulut bergerak membaca Al-Fatihah, ibadah lisan, hati khusyuk kepada Allah, ibadah qalbi, tapi tangan yang mengeluarkan duit, harta, ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggu matahari condong, setelah matahari condong redup, masuk waktu asar, kita kembali melaksanakan sholat sampai akhirnya tenggelam matahari, nampak ufuk merah di sebelah barat, kita kembali melaksanakan sholat maghrib sampai puncaknya matahari betul-betul hilang, sampai tidak ada lagi rona merah, disebut dengan sholat isya. Kesemua ini adalah tanda bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung nanti dari seorang hamba pada hari kiamat, salatu, salat. Idza salahat salahatil a'mal, kalau salatnya benar, maka benarlah amal ibadah yang lain. Wa idza fasadatil amal, kalau salatnya rusak, maka rusaklah ibadah yang lain. Makanya pesan Nabi sebelum meninggal, as-salah, as-salah, laksanakan salat, jangan tinggalkan salat. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Idza salahat, kalau salatnya benar, man tarakas salah faqad hadamad din, man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang meninggalkan salat, dia adalah orang yang meruntuhkan agama. Ini kubah bisa tegak berdiri, dinding bisa tegak, karena ada tiang yang kokoh. Tiang itu bernama salat. Itulah mengapa ketika datang Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tidak ada sahabat Nabi yang mengenalinya. Dia bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam, apa itu Islam? Nabi menjawab, antashhada an la ilaha illallah, kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, kau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa tuqimas salah, tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa wajib di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, kalau kau punya kemampuan. Islam bukan agama yang mempersulit orang. Tidak ada yang sulit. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai dua mata kaki. Tidak sanggup berwudu, cukup dengan tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah kamu dengan tanah suci bersih, tak ada najis bercampur dengan kotoran. Sakit, musafir, luka, patah, tidak bisa kena air, tayammum. Yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin kita ini mudah, wala yuridu bikumul usra, Allah tidak ingin mempersulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, permudahlah, la tu'assiru, jangan persulit. Tidak bisa juga bertayamum, tidak ada satupun manusia yang tidak bisa bertayamum, maka kita ambilkan tanah, kita tayamumkan. Tidak bisa sholat datang ke masjid karena banjir bandang, karena hujan lebat. Sholat di rumah, tidak bisa tegak duduk, tidak bisa duduk berbaring miring menghadap kiblat, tidak bisa berbaring miring menghadap kiblat, terlentang menghadap atas dengan isyarat mata sampai pada puncaknya. Maka kita melaksanakan 4 fardu kifayah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan pada akhirnya menguburkan di pemakaman kaum muslimin. Itulah pentingnya bersyahadat di hadapan orang Islam. Bukankah cukup bersyahadat di dalam kamar sendirian? Allah Maha tahu, betul. Tapi kalau tetangga, kawan, sahabat tidak tahu, bagaimana kita bisa menyelenggarakan jenazahnya? Maka sesungguhnya bersyahadat di masjid, selesai sholat Jumat, ramai-ramai dilihat orang, dibimbing oleh tuan guru, itu semua supaya nanti kalau meninggal dunia, semua menjadi saksi bahwa dia akan diselenggarakan jenazahnya
menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini singkat. Saat lahirnya diazankan, saat matinya disolatkan. Jarak antara azan dan solat 5 menit, 10 menit, amat sangat pendek. Begitulah kehidupan. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Khatib datang merantau dari pulau Sumatera, hanya singgah sejenak dari hari Kamis sampai hari Ahad. Selama 3 malam ini sajalah masa merantau. Singgah, lalu setelah itu kembali ke tempat aslinya. Maka orang yang kembali ke tempat asli itu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama di perantauan ini ada suka dukanya. Di perantauan dunia ini macam-macam datang. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Takut, cemas, ngeri, galau, khawatir. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, bangkrut, melarat. Wa naqsim minal amwali wal anfus, mati, meninggal. Was samarat, kekurangan buah-buahan, kering, paceklik, tidak hujan. Wa basyyiris sabirin, berikan berita bahagia bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang kepada mereka, mulut mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini datang dari Allah dan akan kembali menghadap Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali.